Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan mengenai materi ekonomi dan wirausaha global. Sebelum kami menjelaskan mengenai materi kami terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Saya Arido Juliansa. Nama saya Muhammad Ridho. Saya Anissa Natasha. Baiklah, saya Arido Juliansa akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Wirausaha. Jadi di sini ada pengertian manajemen kewirausahaan. Menurut beberapa ahli, yang pertama itu menurut Harold Kohns dan Trill O'Donnell, menyatakan bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Jadi dengan demikian, manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian. Kemudian menurut Henry Fayol menyatakan bahwa manajemen mengandung gagasan 5 fungsi utama, yakni merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasi, dan juga mengendalikan. Menurut James A. F. Stoner 2006 menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Andrew menyatakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap orang di organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Kemudian dari pendapat ahli berikut dapat kita simpulkan bahwa pengertian manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan, dan segenap kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam suatu organisasi demi tercapainya sesuatu yang sudah ditetapkan. Menurut J.B. Tsai pada tahun 1803, wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, dalam artian efektif dan efisien, dan juga tingkat produktivitasnya yang rendah menjadi tinggi. Menurut Dan Stein dan John F. Burgess pada tahun 1993, wirausaha adalah orang yang mengelola, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala risiko untuk menciptakan peluang usaha dan usaha baru. Menurut Encyclopedia Americana atau Entrepreneurship, wirausaha didefinisikan sebagai seseorang yang berani mengambil risiko dengan menyatukan berbagai fungsi produksi, termasuk modal, bahan baku, tenaga kerja, dan menerima imbalan dalam bentuk laba dari nilai pasar yang dihasilkan. Menurut Vermont A. Musalman dan John H. Jackson, wirausaha adalah menginvestigasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil. Jadi dalam definisi itu ada kata mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha. Jadi dalam konsep wirausaha terdapat kemampuan menanggung risiko dan keberanian memenuhi usaha. Jadi dari pendapat beberapa ahli berikut dapat kita simpulkan bahwa wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya, meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk menciptakan sebuah peluang usaha, mengendalikan produk baru, membesarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dengan skala risiko yang akan dihadapinya. Demikianlah materi dari saya, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi manajemen wirausaha. Adapun jenisnya yaitu fungsi perencanaan atau planning. Proses perencanaan yaitu bagaimana menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dalam menentukan arah perusahaan diantaranya adalah apa yang akan dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan kapan dan berapa lama butuh waktunya. Serta perusahaan yang telah tersusun ini nantinya dapat digunakan untuk sebagai pedoman dalam bekerja dan sekaligus sebagai tolok ukur standar dalam melakukan pengawasan. Adapun yang kedua yaitu fungsi perorganisasian atau organizing. Setelah perencanaan perusahaan selesai dibuat, selanjutnya disusun struktur organisasi perusahaan, yaitu mengelompokkan berbagai kegiatan yang ada dalam unit-unit kerja. Masing unit orang-orang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Adapun struktur organisasi yang akan dibahas dalam
struktur organisasi ini yaitu dengan volume pekerjaan yang relatif belum banyak dan menggunakan tenaga kerja yang masih terbatas. Adapun yang tiga yaitu pengarahan atau actuating adalah menggerakkan dan mengarahkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi perusahaan agar menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang telah ditentukan atau sesuai dengan uraian tugasnya. Agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian tugas sudah tentu dengan cara memberikan perintah, petunjuk, motivasi, dan pedoman dalam perencanaan. Adapun yang keempat yaitu pengendalian atau wawasan dan pengawasan atau controlling. Adalah kegiatan controlling ini sama dengan kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja perusahaan apakah pencapaian di situ sudah sesuai dengan rencana standar yang ditetapkan ataupun belum. Disinilah perlunya perencanaan pengadilan, yaitu meluruskan kegiatan-kegiatan yang mungkin terjadi penyimpangan dalam pencapaian tujuan. Ini salah satu cara melakukan pengawasan perusahaan, akan dibahas dalam subbab tersendiri secara lebih rinci. Adapun yang kelima yaitu penilaian atau evaluating. Pengevaluasian merupakan fungsi lanjutan dari pengawasan. Evaluasi merupakan aktivitas untuk meneliti dan mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana atau program. Yang keenam ada motivasi. Motivasi ini adalah masalah yang kompleks dan vital untuk melakukan organisasi. Fungsi ini sendiri berkenaan dengan perilaku manusia dalam organisasi, dalam bagaimana manusia itu mendukung dan bekerja suatu gagasan tertentu. Dengan kata lain, motivasi merupakan kegiatan dan mengakibatkan, menyalurkan dan memelihara perilaku manusia agar tetap dalam keseimbangan tujuan organisasi. Yang ketujuh yaitu pembaruan atau inovasi. Inovasi adalah gagasan baru yang diaplikasikan untuk memperbaiki produk, proses, atau jasa. Pengelolaan inovatif secara efektif tidak hanya dibutuhkan untuk mengembangkan. Hal ini dikarenakan pembaruan dalam organisasi merupakan perpindahan ke arah yang lebih baik dalam rangka mempertahankan keberadaan organisasi terhadap tuntutan zaman. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi strategi menjangkau pasar global. Strategi menjangkau pasar global terdiri dari 4 cara. Yang pertama adalah strategi melalui ekspor. Aktivitas ekspor merupakan kegiatan produksi barang di suatu negara dan menjual hasilnya di negara lain dengan memakai pabrik dalam negeri atau domestik sebagai suatu basis produksi untuk mengekspor barang-barang ke luar negeri merupakan suatu strategi yang terbaik untuk mengejar penjualan internasional. Dua bentuk aktivitas ekspor. Yang pertama adalah ekspor tidak tetap dan ekspor aktif. Ada dua jenis ekspor. Yang pertama adalah ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung merupakan suatu kegiatan mengekspor barang ke luar negeri dengan menggunakan jasa perantara, baik dengan menggunakan agen-agen ekspor maupun menjual barang tersebut ke perusahaan lain dan kemudian perusahaan tersebut mengekspornya. Berbagai jenis perantara yang dapat digunakan meliputi yang pertama, domestic based export merchant, yang kedua, domestic based export agent, yang ketiga, cooperative organization, dan yang keempat adalah export management company. Jenis ekspor yang kedua adalah ekspor langsung. Ekspor langsung adalah kegiatan melakukan ekspor barang-barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksinya. Untuk menghindari kelemahan-kelemahan dari ekspor tidak langsung, dilakukan dengan cara membentuk yang pertama, domestic based export department or division. Yang kedua adalah overseas sales branch or subsidiary. Yang ketiga adalah traveling export sales representative. Yang terakhir adalah foreign based distributor or agents. Strategi menjangkau pasar global yang kedua adalah melalui lisensi. Penjualan lisensi berarti penjual lisensi atau lisenser membuat kontrak persetujuan dengan pembeli lisensi atau lisensi bahwa lisensi memperoleh hak untuk menggunakan properti industri seperti hak paten, merek dagang, dan hak cipta, desain arsitektural dan teknikal, atau kombinasi hal-hal tersebut dengan membayar fee atau royalti tertentu kepada lisensor. Lisensor dalam hal ini memperoleh manfaat, yaitu dapat memasuki pasar asing dengan resiko rendah.
Lisensi merupakan strategi yang sesuai untuk situasi seperti yang pertama, perusahaan memiliki keterbatasan dana ekspor. Yang kedua, adanya larangan atau batasan memasuki suatu negara seperti kuota impor dan tarif. Yang ketiga, apabila negara tujuan atau host country sensitif terhadap atau bahkan melarang kepemilikan asing. Dan yang terakhir, melindungi paten atau merek dagang karena pembatalan perjanjian. Ada beberapa bentuk lisensi yang sering kita jumpai, di antaranya adalah yang pertama, franchising atau waralaba. Yang kedua adalah manajemen kontrak atau kontrak manajemen. Yang ketiga adalah kontrak manufacturing atau produksi kontrak. Strategi menjangkau pasar global yang ketiga adalah melalui joint venture. Joint venture adalah perjanjian kemitraan atau partnership antara investor asing dan investor lokal setempat untuk mendirikan usaha lokal. Yang keduanya berbagi kepemilikan dan pengendalian. Joint venture adalah sebuah strategi masuk untuk sebuah pasar host country di mana pihak mitra atau lokal memiliki kepemilikan bersama dalam sebuah perusahaan yang baru dibentuk. Ada satu contoh kasus perusahaan yang melakukan joint venture, yaitu perusahaan Indofood dengan Nestle. Indofood dengan Nestle untuk memantapkan penetrasi pasar di industri consumer goods. Dua perusahaan ini yaitu PT Sukses Makmur Tbk atau Indofood dan Nestle SE atau Nestle membentuk perusahaan patungan atau joint venture. Nama perusahaan joint venture itu adalah PT Nestle Indofood Citra Rasa Indonesia. Perusahaan joint venture itu akan fokus di bisnis kuliner, bumbu penyedap makanan. Menurut CEO PT Indofood, Antoni Salim, pendirian usaha patungan baru ini akan menciptakan peluang memperbesar pangsa pasar. Sebab dua perusahaan besar ini akan saling memanfaatkan dan mengembangkan kekuatan yang dimiliki. Strategi yang keempat untuk menjangkau pasar global atau strategi yang terakhir ialah direct investment atau investasi langsung. Apabila perusahaan memandang pasar asing memiliki prospek yang bagus, maka perusahaan ini dapat melangkah lebih jauh dengan investasi langsung. Strategi masuk ke host country dengan cara mendirikan sebuah anak perusahaan yang kepemilikannya 100% dipegang oleh perusahaan. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara mendirikan sebuah perusahaan baru atau melakukan pembelian atau akuisisi perusahaan yang telah ada di host country tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan di pasar global. Menurut Profesor Dr. Handar Haji Bukhari Alma dalam bukunya Pengantar Bisnis, ada beberapa aspek tantangan bisnis global, yaitu yang pertama adalah the demographic and cultural challenge. Ini menyangkut pertambahan penduduk dan struktur usia penduduk saat ini dan masa yang akan datang. Dunia bisnis harus memperhitungkan masalah ini, harus dilakukan antisipasi secepat mungkin, terutama bagi perusahaan yang produknya berhubungan langsung dengan gejala perubahan penduduk tersebut. Begitupun juga halnya dengan budaya yang terdapat pada suatu negara tertentu, sebab kebudayaan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi suatu produk dipilih atau tidak pada suatu daerah tertentu. Tantangan yang kedua adalah the environmental challenge. Tantangan lingkungan terutama menyangkut masalah polusi, air, udara, dan suara yang mempunyai efek pada penyakit. Semua perusahaan harus dapat mengendalikan permasalahan lingkungan ini sebaik mungkin. Karena dengan begitu, dimanapun perusahaan itu berada, ketika produk mereka sangat mempedulikan masalah lingkungan ini, maka produknya akan lebih mudah diterima oleh penduduk setempat. Dan tantangan yang ketiga ialah the social responsibility and ethics challenge. Dunia bisnis dihadapkan pada tanggung jawab terhadap masyarakat. Pertama, proses produksi harus selalu menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian, produk yang dihasilkan harus sangat bermanfaat bagi konsumen dan jangan sampai membahayakan konsumen. Pelaku bisnis juga harus menjaga etika baik dalam perusahaan berhubungan dengan karyawan maupun dengan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan, meliputi konsumen, saingan, dan stakeholder lainnya. Tantangan yang terakhir adalah the technology challenge. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi.
Dan dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama yang digunakan oleh perusahaan, maka proses produksi dapat dilakukan dengan seefisien mungkin. Nah, dari penjelasan saya tadi, maka setiap tantangan yang akan dihadapi dalam pasar global ini lebih mementingkan bagaimana membuat kegiatan perekonomian ini semakin baik. Bagaimana perusahaan menjaga kualitas produknya, menjaga kualitas produksinya, dan bagaimana menjaga kepuasan pelanggannya. Dengan memperhatikan kepuasan konsumen dan lingkungan, maka setiap perusahaan dan produknya akan lebih mudah diterima di bagian negara manapun. Dengan penjelasan saya tadi mengakhiri presentasi kami mengenai ekonomi dan wirausaha global. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.